Jesus is the resurrection and the life. Halo City Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Senang sekali Lausa Feirin bisa menemani kalian di ibadah pada hari Minggu ini. Apakah kalian semua juga bersuka cita seperti Lausa? Tapi Lausa lihat, kok belum semuanya bersuka cita ya? Memang, kadang hidup ini ada suka dan ada duka. Misalnya, seperti yang dialami oleh Lausa Feirin beberapa waktu yang lalu. Lausa kan suka sekali memelihara binatang peliharaan. Ada burung, ada kura-kura, dan juga hamster. Apakah kalian juga sama seperti Lausa Feirin yang suka memelihara binatang? Repot sih, tapi senang. Tiap hari, Lausa kasih makan semua binatang peliharaan Lausa. Lausa ajak bermain, Lausa temani waktu mereka sakit, dan sebagainya. Tapi, suatu hari, ada seekor burung kesayangan Lausa yang mati. Duh, Lausa merasa kehilangan dan sedih sekali. Butuh waktu untuk melupakannya, sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Tapi, Lausa bersyukur. Lausa ingat, Yesus berkata bahwa Ia datang membawa sukacita dan damai sejahtera. Jadi, Lausa nggak mau berlama-lama lagi deh sedihnya. Lausa mau berdoa, dan Tuhan berikan Lausa sukacita seperti hari ini. So, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu, termasuk memberikan sukacita dalam hati kita, apapun keadaan kita saat ini? Jadi, mari Lausa undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau bernyanyi dan bersukacita, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, sehingga Roh-Nya yang akan memenuhi hati kita dengan sukacita. Sebelumnya, mari kita fatum dulu ya. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa,
menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari anak-anak yang masih duduk-duduk, yang masih tidur-tiduran, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, untuk sukacita yang baru. Mari semuanya bersama-sama dengan Lause menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Anak-anak dan Lause semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong lindungi, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan series kita mengenai 7 perkataan Yesus. Apakah ada yang ingat apa perkataan Yesus sebelumnya? Yeay, benar sekali. Alright. Roti hidup, terang dunia, gembala yang baik, dan pintu menuju keselamatan. Hari ini kita akan mempelajari perkataan Yesus yang lain melalui sebuah cerita yang mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya, yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Wah, panjang sekali kelihatannya ya. Jadi, mari kita baca judul perikopnya, dan sisanya kalian bisa ambil waktu untuk membacanya nanti ya. Siap. Lazarus dibangkitkan. Go find our Lord. Ask him to come. Lord, behold, he whom thou lovest is sick. This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
Let us go into Judea again. Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him. Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of sleep. Lord, if he sleep, he shall do well. Lazarus is dead. Anak-anak, bagaimana ya perasaan Marta, Maria, dan murid-murid Yesus pada saat itu? Apakah mereka sedih, kecewa, atau bingung? Jika kalian berada di sana pada saat kejadian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Sepertinya kita jarang sekali membicarakan tentang kematian ya. Tapi setiap orang pasti akan mengalaminya, bukan? Jadi, kira-kira kenapa ya orang-orang tidak suka berbicara tentang kematian? Takut. Iya. Horor. Iya juga. Atau kata kematian membuat kita merasa takut dan bertanya-tanya. Apa ya yang akan terjadi jikalau suatu hari nanti saya meninggal? Akan kemanakah saya? Siapa yang akan menemani saya nanti? Dan kita juga tidak suka membicarakan tentang kematian karena membuat kita khawatir dan tidak bisa membayangkan kalau orang yang kita sayangi tiba-tiba tidak ada lagi bersama dengan kita. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah berpikir seperti itu? Bahkan, mungkin kata kematian mengingatkan kalian akan pengalaman sedih yang kalian pernah alami waktu kalian mengalami kehilangan. Kehilangan seseorang atau binatang yang kalian sangat sayangi. Seperti pengalaman Lause sewaktu kehilangan burung kesayangan Lause. Tapi pengalaman kehilangan orang yang kita sayangi pasti lebih menyedihkan daripada kehilangan apapun, bukan? Seperti kisah Lazarus yang barusan kita lihat. Banyak orang menangisi Lazarus yang sudah meninggal. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus pun ikut bersedih dan ikut menangis. Jadi wajar ya jika kita bersedih karena kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi melalui kisah Lazarus ini, Yesus ingin menyampaikan hal penting kepada orang-orang pada zaman itu. Dan tentunya pada kita semua juga saat ini. Yesus tahu orang-orang Yahudi memiliki tradisi yang unik bagaimana mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka betul-betul berduka ketika seseorang meninggal. Biasanya orang Yahudi akan menghabiskan waktu 1 minggu dengan tidak melakukan apa-apa selain bersedih dan meratapi orang yang baru saja meninggal. Bahkan mereka tidak mandi selama 1 minggu loh. Dan ada juga orang-orang yang sengaja datang dan menangis di pemakaman siapapun. Mereka akan terlihat sangat sedih dan menangis sepanjang waktu, sekalipun mereka tidak benar-benar mengenal orang tersebut. Oleh sebab itu, Yesus ingin mengajarkan kepada orang banyak agar mereka berubah dari cara berpikir mereka yang tidak tepat.
Yesus mengatakan kepada mereka yang dicatat dalam Yohanes 11 ayat 25 bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. apa yang Yesus maksudkan ya? Dan apa juga yang dimaksud dengan kebangkitan? Kebangkitan. Menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Anak-anak, ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah kebangkitan, Yesus ingin menegaskan bahwa Ialah satu-satunya yang dapat menghidupkan kembali dari kematian. Namun, orang banyak yang mendengar perkataan Yesus saat itu sangat terkejut. Karena yang mereka tahu bahwa hanya Allah lah yang memiliki kuasa untuk memberi kehidupan. Jadi, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah? Ya, benar kan anak-anak? Yesus tidak sedang berbohong. Dia benar-benar anak Allah. Dan Dia dapat membangkitkan orang yang mati. Artinya, Yesus dapat memberikan kepada kita kehidupan yang baru setelah kita mati, yaitu hidup yang kekal bersamanya di sorga. Yesus juga memberikan kepada kita hidup yang baru pada saat kita percaya dan menerimanya sebagai juru selamat kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Maka kita yang percaya kepadanya diberikan hidup yang baru. Hidup yang sudah berubah, tidak sama lagi seperti sebelumnya. Jika dulu kita selalu ingin berbuat dosa, menjadi hidup yang ingin mengasihi Tuhan. Dan Yesus benar-benar membuktikan perkataannya melalui kisah Lazarus. Ia mampu membangkitkan Lazarus yang sudah bau dan membusuk karena sudah meninggal selama 4 hari. Dan Yesus juga membuktikan bahwa Ia berkuasa atas kematian dengan bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Yeay! Ia benar-benar membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa mengatasi kematian dan memberikan kehidupan kepada kita. Anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti kan mengapa Yesus mengatakan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Yang pertama, Yesus ingin kita percaya bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang kedua, Yesus berkuasa atas kematian dan hidup kita. Ia bukan hanya memberikan kepada kita hidup baru di dunia ini, tapi juga hidup yang kekal di sorga. Jadi, apakah kalian, papa, mama, dan orang-orang yang kalian sayangi sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Karena jika kita semua percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan mengikuti segala perintah-perintahnya, maka suatu hari nanti kita akan hidup dengan mereka yang sudah meninggal bersama Yesus di surga selamanya. Kalian mau? Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah berjanji untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati dan melindungi kami setiap saat. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Mari kita sama-sama membacanya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita ulangi sekali lagi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata kepada kita semua, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata kepada kita semua, percaya padaku akan hidup selamanya. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan juru selamatku. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah juru selamat dunia. Yesus berkata kepada kita semua, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata kepada kita semua, percaya padaku akan hidup selamanya. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan juru selamatku. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah juru selamat dunia. Engkaulah juru selamat dunia. Engkaulah juru selamat dunia. Sampai jumpa anak-anak. Tetap bersukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Padaku akan hidup selamanya. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan juru selamatku. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah juru selamat dunia. Engkaulah juru selamat dunia. Engkaulah juru selamat dunia.